Oke, tapi majority masih Bitcoin. Majority tetap Bitcoin. Dan kamu nggak ada kepikiran buat cash out di masa-masa seperti sekarang ini? Untuk sekarang belum sih ya. Tapi tahun depan pengen? Jadi aku nge-forecastnya ya, karena kan beberapa orang yang sekarang di Indo tuh nggak ada yang bilang bullish sebenarnya gitu. Menurut aku marketnya itu masih upside targetnya itu ke atas sampai kuartal 2 2026 kurang lebih. Kamu percaya masih bullish? Sekarang masih iya. Di saat semua orang bilang ini udah bearish? Iya sekarang masih lah bullish. Upside-nya itu ke atas, arah besarnya ke atas. Bitcoin 150.000 sampai kurang lebih di range 11 itu di kuartal 2 2026. Kamu percaya masih 150.000? Iya, iya. Wah ini beresiko tinggi loh guys dia ngomong seperti ini. Beresiko tinggi sekali, oke. Ya karena menurut aku gini, aku kan cuma baca data kan, what's Yeah. available outside there, aku cuma baca kesini gitu. Dan ketika orang ngomong bearish, apa reason mereka bilang bearish gitu? Nggak ada. Bearish itu, oh ini udah 4-year cycle, ini udah, mereka tuh tarik-tarikin bar. Jadi dalam crypto market tuh ada teori namanya 4-year cycle. Jadi setiap 1000 berapa hari market crypto itu nge-peak gitu. Padahal kenyataannya enggak gitu. Jadi ada beberapa teorisnya sih. Misal kemarin tahun 2020 ya, pemerintah itu suku bunga itu rendah sekali gitu. Jadi orang pengen pinjam tuh di bawah 1% bunganya. Misalnya kalau saya pengen bikin bisnis, dulu pas COVID itu pinjamnya bunganya cuma 0,6. Jadi ini bisa nge-lag ke impact ke cycle sekarang, ke tahun sekarang gitu. Itu pertama. Terus saya crypto market itu bukan dipengaruhi sama 4-year cycle ini, tapi sama bisnis. Jadi namanya business cycle. Kalau kalian Google namanya ISM PMI gitu. Jadi ISM PMI ini indikator ini kurang lebih itu masih di bawah 50 angkanya. Dan ketika ini di atas 50 berarti bisnis itu expand gitu. Artinya bisnis itu berkembang. Ya misal si freelancer ini berkembang pasti hiring lebih banyak karyawan. Terus karyawannya dapat gaji dipakai buat investasi. Dan sekarang tuh masih belum berkembang sama sekali gitu. Jadi dilihatnya dari beberapa reason itu sih. Yang tadi tuh yang QE ya, yang pemerintah suku bunga itu rendah sekali. Itu kan orang harus payback. Dan payback itu biasanya 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi baru impactnya tuh ke timeline sekarang sih. I see. Tapi ada satu indikator yang bisa mengetahui bottom, Sul. Itu yang salah satunya kayak MVRV Z-score, kamu tahu nggak? Ya itu oversold, overbought indicator gitu. Betul, itu kalau katanya angkanya 3, itu kamu boleh hajar semua duitmu di situ, itu sudah bottom. Nah jadi indikator tuh ada 2, ada trend following sama ada time series gitu. Kalau time series itu contohnya misal kalau saya pernah dengar stochastic gitu, itu time series. Nah problemnya dengan time series indicator, itu ketika stochastic misal udah overbought banget, udah di bawah nih, ini waktunya buat beli gitu. Atau udah oversold banget, ini udah waktunya buat bottom gitu. Itu belum tentu gitu. Jadi kadang tuh harus di mix sih dan gak bisa dilihat dari satu indikator misal MVRV ratio gitu. Itu bisa jadi salah satu patokannya gitu. Cuma gak bisa gara-gara satu indikator ini marketnya udah top atau gara-gara ini marketnya udah bottom, itu gak bisa. Karena kan di market kan kita cari kan confluence gitu. Kita cari kesamaan data, kemiripan data, dan ya kalau ada 10 data nih ngomong marketnya itu bullish,